Bismillah. Ya, di sini penjelasan untuk aplikasi absensi dan penggajian. Kali ini diinstal di localhost ya. Jadi bisa offline di satu PC atau komputer. Untuk penggunaannya sama aja. Di sini di lokal ya, localhost. Kita install di lokal menggunakan exam versi 33. Kita coba login. Pertama kita login menggunakan ini ya, akun admin dulu. Untuk halaman dashboardnya sama seperti yang versi online. Di sini ada menu dashboard. Di sini ada data master. Kemudian submenu dari data master ada data cabang, data jabatan, data shift, dan data kewajiban absen. Kemudian di sini ada menu data absensi, di bawahnya ada data gaji. Data gaji berisi kriteria gaji, perhitungan gaji, data gajian. Kemudian ada pengaturan di sini untuk menambahkan user atau mengatur. Di sini juga ada menu tentang aplikasi ya. Kemudian ada profil. Paling bawah ada menu buat keluar. Kita coba bahas satu-satu. Di sini ada data master, data cabang. Di sini admin bisa menambahkan data berupa cabang ya. Misalkan untuk suatu perusahaan yang mempunyai cabang bisa ditambah di sini. Ini cabang 1 atau pusat ya contohnya. Nanti kalau misalkan ada cabang 2 di Surabaya misalkan tinggal ditulis cabang 2 Surabaya atau langsung di nama cabangnya ya. Ini sebagai contoh aja. Save. Ya, nanti cabang 2 muncul di sini ya. Nanti untuk karyawannya juga bisa dipilih masuk cabang 1 atau cabang 2. Di sini udah terlihatan datanya, jumlah karyawan untuk cabang pusat atau cabang 1 ini ada 2. Dan untuk cabangnya sendiri ini terdaftar mulai 24 Januari ya 2023. Kemudian untuk cabang 2 yang Surabaya mulai hari ini ya, pertanggal ini 8 April. Sini juga bisa lihat detail, edit, dan kita delete. Kemudian di data master masih ada data jabatan. Di sini kita bisa menambahkan jabatan ya. Ini sebagai contoh sudah ada jabatan driver, kasir, dan security. Nanti misalkan ada finance atau IT atau jabatan yang lain bisa ditambah data. Kemudian kita masukkan datanya di sini. Misalkan office bell, kita save. Di sini ada ya. Kemudian di sini terlihat juga untuk office boy jumlah karyawannya masih kosong ya. Di sini ada driver 1, kasir 2, security kosong. Dan di sini juga sama, bisa kita edit dan kita delete. Masih di data master, di sini ada data shift. Kita bisa tambahkan untuk jam kerja atau shiftnya ya. Di sini jam kerja normal statusnya jam 8 sampai jam 5 sore. Ini juga sama, bisa kita edit dan bisa kita delete. Untuk misalkan ada shift pagi, kita bisa tambahkan di sini ya. Misalkan nama shiftnya kita buat shift
pagi. Shift pagi. Ya, jam masuknya kita bisa setting di sini jam, misalkan dari jam ini jam 6 ya, jam 7 misalkan, contoh saja jam 7 untuk jam 7.00 ya, jam 7 pas pagi. Kemudian di sini jam pulangnya sampai jam 2. Bagi contoh saja jam 2 pas ya, masuknya jam 2 PM. Setelah itu kita pilih statusnya di sini normal ya, bukan lembur karena masuk shift pagi. Kita save. Nah, di sini muncul ya jam kerja biasa standar dan ada shift pagi. Nanti kalau misalkan ada shift malam bisa ditambah lagi. Kemudian di sini ada data kewajiban absen ya, ini untuk perhitungan gaji, perhitung alfa atau masuknya. Di sini kita bisa lihat disesuaikan menurut kalender ya. Misalkan di sini di Januari ada 24 hari jumlah wajib masuknya ya. Ini misalkan dari 30 tanggalan 30 kalender dikurang hari Minggu 6 hari ya, sama mungkin ada tanggal merah jadi 24. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini ada data absensi ya, berisikan data yang absen. Nanti siapa-siapanya saja di sini namanya muncul. Kita juga bisa filter di sini menurut nama atau menurut apa yang ada di sini ya. Katakan kita mau cari yang terlambat, kita bisa ketik di sini terlambat. Gitu. Nanti muncul siapa-siapa yang terlambat. Di sini datanya jam masuk, ada jam pulang, kemudian lama kerjanya. Di sini ada integrasi lokasi masuk sama lokasi pulang, kemudian ada foto masuk, foto pulang. Kita juga bisa delete. Kemudian di bawahnya ada data gaji ya. Di sini data gaji berisi menu kriteria gaji. Di sini kita bisa tambahkan untuk kriterianya. Di sini sebagai contoh ada BPJS Ketenagakerjaan, masuknya potongan ya, jenis potongan. Kita bisa edit, bisa delete. Kemudian ada uang makan, masuknya penambahan, bonus penambahan, gaji pokok penambahan. Ya, di sini bisa setting manual ya, karena tiap karyawan itu berbeda-beda dari gaji pokoknya, bonusnya, uang makannya, dan potongan BPJS. Bisa kita setting masing-masing per karyawan. Untuk sistem gaji ini yang otomatis masuknya alfa ya, kalau tidak masuk itu ada potongan, kita bisa setting mau dipotong berapa. Di sini contoh masuk alfa itu potongan 50.000 dan kalau telat potongan 5.000. Di sini misalkan ada di data gaji, kita bisa lihat ya, untuk karyawan Abdul itu tanggal 28 Maret gajian ya, ini alfanya 24 hari kali 50.000 jadi totalnya 1.200.000. Kemudian terlambatnya nggak ada ya, aman. Kemudian nominalnya jadi nominal gaji sekian ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat detail maupun kita print ya. Ya, nanti slip gaji ini sama bisa dilihat dan bisa dicetak juga sama karyawan. Untuk tampilannya slip gaji ini, slip gaji, nama usaha, alamat ya, data nomor telepon, email,
kemudian nama karyawan, jabatannya, cabangnya di mana, tanggal gajian ada ya di sini, kemudian kriteria gaji di sini gaji pokok, ada potongan. Ini yang saya maksud otomatis, ini di sini terlambat tidak ada, berarti potongannya nggak ada karena terlambat. Sedangkan potongan alfa di sini 24 hari, jadi totalnya sekian ya, 1.200.000. Di sini penambahan dari gaji pokok total 3 juta, pengurangan dari alfa, kemudian total terima gajinya 1.800.000. Ini kita bisa print. Ini lebih lebar juga ya, kalau buat cuma melihat doang di sini juga lebih enak. Kemudian ini untuk slip gaji ya. Di sini ada pengaturan manajer user. Di sini bisa menambahkan karyawan ya, tambah data karyawan, atau kita bisa edit, reset password, dan delete. Kita juga bisa lihat detail per karyawannya. Ya, di sini atas nama Abdul, nomor telepon, email, levelnya, jabatannya sebagai driver, dan dia masuk cabang mana, sampai dia mulai masuk atau terdaftar di perusahaan ini kapan. Di sini ada datanya ya. Kemudian di sini juga ada untuk penilaian, ada grafik keterlambatan per tahun gitu. Ini di bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Ini di April ini ada terlambat 1. Nanti semakin banyak grafiknya semakin tinggi. Untuk ukurannya nanti menyesuaikan. Di sini ada juga ringkasan data dari kategori gaji, riwayat gajian, sama kinerja absensinya ya. Untuk lebih ringkas, misalkan untuk melihat sekilas gitu. Kemudian di sini ada pengaturan aplikasinya ya. Si admin bisa merubah nama usahanya di sini, kemudian data kontak seperti email, nomor telepon, dan alamat. Di sini juga kita bisa ganti logo dari suatu perusahaan itu. Kemudian masuk ke menu profil, ini profil admin ya, nama lengkap admin sama, atau kita bisa ganti nama adminnya. Kemudian data kontak, nomor telepon, email, username, password, dan ini juga ada tampilan lainnya dari absensi ini ya. Kemudian levelnya di sini admin, terdaftarnya mulai kapan. Kita juga bisa ganti untuk foto profil. Dari data gajian tadi, di sini kita bisa kirim langsung ya, atau perhitung. Kita hitung untuk gajinya. Misal contoh di sini ada 2 karyawan, 1 Anissa, 1 Abdul. Nah, di sini untuk si Anissa sendiri belum pernah gajian. Untuk si Abdul ini terakhir gajian 28 Maret ya. Kalau misalkan kita mau kirim gaji untuk Anissa, tinggal kita pertama kita bisa setting apa-apa saja yang mau dijadiin gaji buat si Anissa ini. Di sini sudah ada gaji pokok ya, masuknya penambahan. Di sini bisa tambah data. Misalkan si Anissa ada bonus penambahan kan masuknya 100.000. Nah, kita save. Nanti datanya dia muncul di sini ya. Si Anissa itu ada gaji pokok dan ada bonus penambahan 100.000. Jadi total penambahannya 3.100.000. Kemudian kita kirim. Untuk gaji Anissa ini kita mau kirim gaji ya. Kita klik kirim gaji. Kemudian kita tentukan tanggalnya. Misalkan ini untuk bulan Maret, si Anissa tanggal 28. Gaji pokok 3 juta, bonus 100.000. Ya ini otomatis ya, alfa.
dia belum absen selama 24 hari, kemudian terlambatnya 0. Nanti kalau misalkan terlambatnya 5, berarti 5 kali 5.000, sekarang potongan terlambat 5.000. Nanti otomatis potongannya jadi 1.225.000. Kemudian save. Di sini notif terkirim ya, selamat data gaji berhasil dikirim. Kalau udah seperti ini berarti si Anissa juga nanti di halaman si Anissa, dashboard Anissa itu bisa melihat atau cetak slip gajinya Anissa. Kita contohkan di sini, kita keluar sebagai admin ya, kita masuk sebagai karyawan atas nama Abdul. Kita untuk melihat ya dashboard karyawan itu seperti apa. Ini halaman dashboard utamanya ya, ada grafik keterlambatan 1 kali, datanya sama seperti yang di admin tadi. Kemudian di sini ada total absensi, terlambat, sama izin. Untuk melakukan absensi bisa diklik di sini ya, absensi, masuk sekarang. Untuk hari ini kan tanggal 8 untuk Abdul sudah absen tadi, jadi sekarang dia nggak bisa absen lagi ya. Jadi fungsi absensi ini untuk 1 hari 1 kali. Kemudian absen pulang juga sama, karena si Abdul ini sudah pernah absen pulang. Nanti untuk aplikasinya sendiri atau penggunaannya bisa melalui handphone ya, jadi lebih simple. Kemudian di sini bisa melihat apa namanya, data gaji saya ya, data gaji Abdul. Di sini kita, si Abdul bisa atau karyawan bisa cetak gajinya ya, slip gaji. Di sini ada nama karyawan, tanggal, kemudian ada data alfanya, terlambat, dan juga nominal gaji yang diterima. Kita bisa lihat detailnya atau kita bisa langsung cetak. Ini untuk detailnya ada penambahan 3 juta, potongan 1.200.000. Rinciannya di sini ya, ada gaji pokok 3 juta, masuk penambahan. Kemudian ini yang otomatis ada potongan terlambat 0 hari, berarti ini ada potongan untuk terlambat berupa 24 hari, 1.200.000 ya potongannya. Jadi 3 juta dikurangin 1.200.000, total gaji terima 1.800.000. Di sini karyawan bisa print. Ini juga untuk ukuran kertasnya menyesuaikan ya. Kalau misalkan mau dibikin portrait atau dibikin landscape, nanti otomatis tabelnya akan menyesuaikan. Tinggal kita print. Di sini ada slip gaji, nama usaha, alamat, data kontak, kemudian nama karyawan, jabatan, cabang, tanggal gajian, dan di sini ada kriteria dan rincian gajinya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa kunjungi muaraweb.com ya. Ini untuk websitenya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada apa aja. Kita bisa lihat profil, kemudian produk dan layanannya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat jasa pembuatan website, pembuatan sistem aplikasi, penambahan fitur. Kemudian di sini juga menyediakan jasa penjualan produk digital dan digital marketing. Nah, di sini ada beberapa testimoni buat lebih meyakinkan aja ya. Untuk melihat lebih lengkapnya di sini. Kemudian di sini juga kita
sandingkan bukti transaksi untuk lebih meyakinkan lagi bahwa kita itu jasa bener ya, usaha nyata bukan tipu-tipu. Untuk lihat bukti transaksi lainnya juga bisa diklik di sini di Synavex. Kemudian ada menu lainnya, login, konfirmasi, syarat undangan, dan nanti akan insya Allah akan mesti update ya untuk website Muara Web. Jika ada yang mau ditanyakan, sekali lagi nggak usah sungkan, nggak enakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.